Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekalian, saya juga masih bisa bertemu dengan beberapa teman yang ada di tempat ini, ya. Saya senang sekali. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau kita membaca dari 2 Timotius 3 ayat yang kelima, Paulus itu berkata mengenai keadaan manusia pada akhir zaman, ya. Paulus memperingatkan Timotius bahwa pada akhir zaman nanti dalam hal karakter manusia akan menjadi sangat egois, sombong, cuek, saling bertengkar, menyukai kejahatan, suka berkhianat, memberontak kepada orang tua dan Allah. Manusia hanya akan cinta kepada dirinya sendiri dan kesenangan dirinya sendiri. Semua itu mereka lakukan hanya untuk kepentingan diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain atau Allah. Dalam hal spiritualitas, ibadah yang dilakukan oleh mereka itu hanya ibadah yang palsu. Mereka beribadah hanya demi memenuhi kewajiban-kewajiban agama secara lahiriah saja, padahal hatinya tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Bagi Paulus, ibadat tanpa kekuatan Allah yang mentransformasi kehidupan seseorang adalah sia-sia. Saya berdoa untuk pelayanan di tempat ini, dan Tuhan menggerakkan saya untuk menyampaikan sebuah kebenaran yang saya beri tema mempertahankan iman. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian, sebuah kalimat bijak berkata, orang yang kehilangan teman itu kehilangan banyak. Orang yang kehilangan uang itu kehilangan lebih banyak. Tapi orang yang kehilangan iman adalah orang yang sedang kehilangan kendali atau pegangan hidupnya. Nah, kalau Bapak Ibu saudara belajar tentang iman dalam Alkitab, cukup banyak Alkitab mencatat tentang iman. Pada penetapan perjamuan malam, Tuhan Yesus berkata, malam ini kamu semua akan goncang imanmu. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Tetapi Petrus yang sombong, Petrus yang percaya diri lebih berkata, sekalipun semua goncang imannya, aku tidak. Tetapi nyatanya Petrus menyangkal Tuhan. Para rasul berkata, tambah iman kami. Kata tambah itu kan berarti dalam kondisi kurang. Kemudian Tuhan juga pernah memuji iman seorang perwira Kapernaum. Tuhan berkata, belum pernah aku jumpai iman seperti yang dimiliki oleh perwira Kapernaum ini di antara orang Israel. Kemudian Bapak Ibu saudara sekalian, Yesus juga memuji iman seorang ibu Kanaan yang anaknya menderita sakit. Tuhan berkata, hai ibu besar imanmu. Jadi Alkitab mencatat iman itu bisa goncang, bisa kurang, mengagumkan, bisa juga besar, bisa juga hidup. Kalau iman itu hidup bisa diimpartasikan seperti yang dimiliki oleh nenek Lois kepada putrinya Yunike, kemudian kepada putranya, cucunya Timotius. Saya ingin pagi ini kita akan sama-sama belajar hal yang mungkin tidak terlalu kita sadari. Bahwa selain iman itu seperti yang saya sebutkan tadi, iman itu juga bisa merosot. Nah, kita melihat ciri-ciri kemerosotan iman. Bilangan pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Saya membaca bilangan pasal 14, ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Ya. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. 3. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? 4. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Dari bilangan pasal yang ke-14 ini, saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu saudara sekalian beberapa ciri kemerosotan iman. Yang pertama, kehilangan sukacita. Ya, karena Alkitab dimulai dengan kata menangislah
bangsa itu. Terjemahan lama katakan menangislah bangsa itu semalam-malaman. Ya, jadi semalam-malaman mereka tidak tidur, nangis terus ya. Kehilangan sukacita itu ciri pertama dari orang yang mengalami kemerosotan iman. Pemazmur berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembira karena Tuhan, bukan karena masalah. Vonis dokter, kalau kita divonis kena cancer tiba-tiba, tentu tidak bisa membuat kita bersukacita. Ya, mengalami musibah tentu tidak membuat kita bersukacita. Tetapi dikatakan bergembiralah karena Tuhan, ya, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Masalah boleh datang. Masalah itu datangnya kan tidak antri, tidak memberitahu dulu, ya, kan tidak WA dulu, ya, aku mau datang ya, gitu ya, gantian gitu, enggak, ya, datangnya kadang bertubi-tubi, bukan cuma sini berganti. Tapi kalau kita percaya seperti apa yang kita akui lewat pujian, aku punya Tuhan yang besar, ya. Bukan masalahnya yang besar, Tuhan yang besar yang akan menyelesaikan masalah kita yang besar. Kita akan tetap bisa bergembira. Kita akan tetap bisa bersukacita karena tidak ada masalah yang tidak dapat ditolong atau diselesaikan oleh Tuhan. Diizinkan, itu proses kehidupan kita. Untuk membuat karakter kita bertumbuh, untuk membuat kita bertumbuh dalam kedewasaan rohani, harus lewat proses. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pengalaman-pengalaman seperti itu akan menolong kita, bukan hanya menguatkan iman kita, tapi kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain lewat pengalaman hidup kita. Jadi yang pertama, kehilangan sukacita. Orang itu kalau punya sukacita, ngomongnya baik, ngomongnya manis, ya. Tapi jangan orang hatinya sudah nggak karu-karuan, mangkel, ya, ya. Ada orang datang, tidak punya masalah apa-apa, omong baik-baik, jawabnya kita tidak enak, ya. Jawabnya sengak, ya, bukan sengak. Sengak itu hati-hati, ya. Awas gitu ya. Nah, sengak, tidak enak gitu ya. Jadi jaga sukacita, karena Paulus berkata, bersukacitalah kamu. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jangan cuma menyanyi, kita punya Tuhan yang besar, tapi alami dalam perjalanan iman kita, Tuhan yang kita sembah, benar-benar Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara. Ya, yang kedua, bersungut-sungut. Nah, sejak pagi tadi kita sudah memuji Tuhan, bersyukur atau bersungut-sungut. Baru bangun pagi sudah, aduh gitu ya. Nah, sudah mulai ngomel-ngomel ya. Bersungut-sungut. Kelihatannya bersungut-sungut ini biasa loh ya. Beberapa orang berpikir, ah ya biasalah ya. Kalau lihat keadaan gitu ya, mulutnya siapa yang enggak ngomong begini gitu ya. Tapi itu enggak biasa loh saudara ya. Paulus berkata, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang di antara mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Mohon maaf, mulut ini kalau suka bersungut-sungut, nanti malaikat maut yang datang. Tapi kalau kita suka mengucap syukur, suka memuji Tuhan, malaikat bawa berkat yang datang. Pilih mana? Pasti pilih malaikat yang bawa berkat. Nah itu sebabnya dijaga ini ya. Ada ayat yang mengatakan berjagalah di pintu bibirku. Ya, kita berusaha ya. Jadi sebelum mengucapkan sesuatu, pikir dulu memuliakan Tuhan apa tidak. Ada seorang ibu WA sama saya begini, di mana ya ayat itu berjagalah pada pintu bibirku. Sebab ada orang yang ngomong dulu baru mikir katanya gitu ya. Ya, Tuhan memberi kita Roh Kudus yang menolong kelemahan kita. Jadi kalau hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, kita hanya akan mengucapkan apa yang Tuhan taruh di hati kita dan pasti memberkati, membangun dan menguatkan orang lain ya. Sebuah kisah nyata. Ada seorang bapak yang gemar memuji Tuhan ya. Bapak ini tidak peduli orang mau dengar suaranya, orang mau tidak dengar, tidak peduli. Pokoknya aku suka nyanyi. Nah ya, saking jengkelnya yang lain, lalu yang lain ngomong gini, kamu itu tidak usah nyanyi. Suaramu loh kayak kodok katanya gitu ya. Loh, bapak ini bilang, apa memang
Masih suaraku kayak kodok, aku memuji Tuhan dari hatiku. Lah suaranya yang kayak kodok, hatiku kan bukan kodok katanya gitu ya. Nah, tapi saudara lihat, setelah itu bapak itu tidak pergi ke ibadah lagi. Ya, jadi kita berusaha berhati-hati dengan ucapan kita. Kelihatannya guruan saja, kelihatannya. Tapi itu kan menyinggung perasaan orang. Sedapat mungkin kita berusaha mengucapkan hal-hal yang membangun. Ya, tak usah kritik orang, ya. Masing-masing orang punya kelebihan, masing-masing orang punya kelemahan, ya. Jadi kelebihan orang lain menutup kekurangan kita menutup kelebihan orang lain, ya. Jangan bersungut-sungut, jangan mengucapkan kata-kata yang tidak membangun. Coba lihat Bilangan pasal 11 ayat yang pertama. Ya. Bilangan 11 ayat yang pertama. Ya, Bilangan 11 ayat yang pertama. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka. Dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Ayat 4 dan 5. Ya, lanjut ya. Saya ketika baca ayat ini saya agak kaget. Loh. Kok kata-kata seperti ini ya ada di Alkitab ya. Harusnya kan tidak perlu ditulis di Alkitab ya. Ayo sama-sama baca supaya tidak saya tok yang baca ya. Ayat 4 ya. 2, 3. Orang-orang. Dan orang Israel pun menangis pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? 5. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka. Bawang pre, bawang merah, dan bawang putih cukup. Ya, kaget saya. Ayat 1 tadi berkata, kalau kita bersungut-sungut, menyala api Tuhan. Ya, di perkemahan. Perkemahan itu kan bicara tempat tinggal. Kemudian ayat 4 dikatakan orang-orang bajingan. Ya. Loh, kitab suci kok ada kata bajingan ya? Agak heran saya ya. Tapi saya baca di terjemahan lain dikatakan bangsa kacauan. Bangsa kacauan yang membuat keinginan kekanaani itu menjadi lelah. Itu kemasukan nafsu rakus. Lalu mereka berkata, siapa mau kasih kita makan daging? Ya, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Ya. Kepada mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih. Lah begini saja kok dimasuk no Alkitab Tuhan, saya ngomong begitu ya. Ada bawang pre, bawang merah, bawang putih, ada semangka, ada apa itu? Mentimun. Lah melone mana? Saya kalau baca Alkitab tidak langsung baca terus enggak ya. Ada sesuatu saya berhenti saya tanya loh. Oh gini kok dimasuk no Alkitab tuh Tuhan, ngebek-beki Alkitab baik gitu ya. Lalu mentimun dimasukkan, semangka dimasukkan. Lah melon kan ya iri ya. Walaupun melon enggak ngomong, aku kok enggak dimasuk no gitu ya. Nah ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan bersungut-sungut ya. Ngucap syukur. Yakin meskipun masalah itu datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita, tapi Tuhan tetap sanggup menolong kita. Saya duduk di situ, saya terus berdoa. Dan Tuhan ingatkan saya sebuah kisah nyata, kesaksian seorang hamba Tuhan yang melayani di luar pulau. Dia bersaksi, saya hadir sebagai jemaat ya. Lalu hamba Tuhan ini berkata begini, saudara saya ini melayani di pedalaman. Saya kemanten baru ya. Baru 4 bulan menikah, setelah itu dia berangkat ke pedalaman untuk memenuhi panggilan Tuhan. Lalu dia berkata, doa pagi, dia berdoa berdua saja karena jemaat belum terlalu banyak. Ya, pintu dibuka, meskipun pintu dibuka tidak ada jemaat yang datang. Dia berdoa berdua saja, lalu dia ngomong begini, Tuhan, hari ini sudah hari ketiga, kalau belum ada makanan untuk kami, saya dan istri. Mungkin untuk saya kuat puasa sampai hari ketiga, tapi kasihan istri saya Tuhan. Istri saya itu lagi hamil 3 bulan. Kalau hari ini masih belum ada makanan, saya khawatir ya, nanti istri saya pingsan. Baru berkata seperti itu saudara, di halaman depan itu terdengar suara brak begitu ya. Siapa saja yang berdoa, kalau mendengar suara asing pasti langsung buka mata ya. Aneh kalau enggak buka mata ya. Brak gitu dia langsung buka mata dia.
di halaman. Ternyata ada ayam itu sedang menggelepar gini ya. Dia pikir, waduh, ada ayam menggelepar ya. Belum omong panjang sana. Dia langsung ngomong, puji Tuhan. Nah ya, dia yakin itu berkatnya sudah. Langsung berdiri saudara. Doa belum selesai, belum ya. Belum selesai langsung berdiri. Karena ayam itu sudah menggelepar begini, tidak sulit untuk ditangkap. Kalau ayam itu tidak menggelepar seperti itu, kejar-kejaran di halaman sama pendetanya. Tapi karena sudah menggelepar, ditangkap langsung dipondong. Lalu dia berkata begini, terima kasih Tuhan. Hari ini saya makan ayam. Sudah diimani loh ya. Tidak tahu ayam itu punya tetangga yang nyasar ke situ atau apa, tidak peduli dia. Pokoknya dia peluk, terima kasih Tuhan, hari ini saya makan ayam. Nah, sudah diimani ya. Lalu tidak lanjut sembahyang saudara ya. Dia bangunkan istrinya, bangun. Ada ayam, kita makan ayam hari ini gitu ya. Nah sama istri, ayam itu disembelih. Ketika ayam itu disembelih, ternyata ayam ini menggelepar bukan karena sakit ayam. Bukan, tapi karena kesedak kalung. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal sebenarnya. Enggak masuk akal. Tapi yang enggak masuk akal itu yang Tuhan buat untuk kita. Ya. Lalu dia berkata, oh ternyata ayam ini bukan sakit ayam. Ya. Ternyata menggelepar itu kesedak kalung. Jadi kalung itu diambil. Lalu dia ngomong begini, terima kasih Tuhan. Hari ini saya makan ayam dan saya akan jual kalung ini ke kota untuk saya makan beberapa hari ke depan. Ya, coba ya, saya ini merenungkan dengar kesaksiannya itu ya saya pikir-pikir panjang ya. Kok bisa ya? Kok bisa? Nah, coba kalau bukan atas kehendak dan penentuan Tuhan, coba ya beli kalung yang murah saja ya. Besok pagi cari ayam ya, taruh kalung ini di telapak tangan kita lalu ngomong, cucuun. Mau ndak ayamnya cucu? Ya. Bahasa Jawa cucuun ya. Kan kalau bahasa Indonesia patun gitu ya. Dipatuk. Ndak ada, ndak mau. Tapi kalau Tuhan yang melakukan, tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya saya berkata, pada pagi hari ini kuat Tuhan taruh di hati saya. Jangan sampai iman kita goncang karena masalah. Jangan sampai iman kita ini merosot karena kondisi yang kita rasa atau mungkin tidak kita akui, makin lama makin sukar. Tapi tetap percayakan, kita punya Tuhan yang besar dan Tuhan yang besar itu melakukan segala sesuatu dengan caranya yang ajaib. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua itu bersungut-sungut. Kita ini lebih gampang bersungut-sungut daripada bersyukur. Lebih gampang mengeluh ya daripada memuji Tuhan. Sekalipun kita mengerti Daud itu memuji Tuhan, pemazmur berkata dalam satu hari itu 7 kali memuji-muji Tuhan. Nah kita hitung banyak mana pujiannya sama keluhannya sama ucapan syukurnya. Ya. Tidak ada firman Tuhan yang sampai dan kembali dengan sia-sia. Ya. Yang ketiga kita lihat putus asa. Apa yang membuat orang Israel itu menjadi putus asa? Kalau saudara baca di Keluaran 6 ayat yang ke-8 dikatakan, lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Ya. Pasal 6 ayat 8. Ya ini. Terima kasih ya. Tekanan yang dialami oleh orang Israel itu membuat mereka putus asa, ya. Hari-hari ini kan kalau orang itu berdoa sudah cukup lama tidak dapat jawaban, ya. Terus muncul sebuah pertanyaan, Tuhan itu ada tak? Loh, ya ada tuh. Kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan biarkan aku seperti ini? Kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan tidak jawab doaku? Ya, Tuhan itu punya waktu. Kita bisa pelajari Alkitab dan kita bisa menyimpulkan waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Kita bisa menyanyi dengan baik kan? Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tapi seringkali kita tidak sabar kalau kita mengalami. Kita mau cepat-cepat. Ya. Marta berkata, sudah busuk Tuhan, wis 4 hari, wis tidak ada gunanya. Sudah tidak usah, terlambat sudah ya. Yang terlambat untuk kita tidak terlambat untuk Tuhan. Jadi
teguhkan dan kuatkan hati kita terus dengan kebenaran firman yang kita mengerti. Saya seringkali berkata, mendisiplin membaca Alkitab itu bagus. Mencatat khotbah itu juga bagus, ya. Sebab kita tidak mungkin bisa ingat semuanya. Kita punya kemampuan untuk mendengar, kita punya kemampuan untuk mengingat. Tapi memindahkan firman dari Alkitab, dari HP suci, dari iPad suci dan lain sebagainya ke dalam hati kita, itu menjadi pertolongan pada masa-masa kesesakan. Ya, kalau hati kita limpah firman, kita mengalami kesesakan. Firman berkata, berseru kepadaku pada masa kesesakan, aku akan meluputkan dikau dan engkau akan memuliakan aku. Ketika setan panah pikiran kita dengan macam-macam kekhawatiran, kalau hati kita limpah firman, pasti firman yang keluar. Serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kamu. Seringkali kekhawatiran-kekhawatiran kita itu tidak ada artinya, tidak terwujud, tidak terjadi. Khawatir berlebihan. Coba contoh yang paling sederhana. Kalau anak atau cucu kita terlambat pulang sekolah, khawatir apa enggak? Khawatir, ya. Jangan-jangan diculik orang, ya. Jangan-jangan itu yang repot, ya. Jangan benir sama jangan bening enak, ya. Jangan asem, seger, ya. Jangan-jangan. Nanti suami pulang terlambat, kita akan mikir, tuh, jangan-jangan kecelakaan di jalan, ya. Pikirannya kan sudah karu-karu. Jangan-jangan nanti meeting, ya. Bukan meeting di kantor, meeting orang. Pinter semuanya langsung tertawa, ya. Bukan meeting di kantor, meeting orang, ya. Jadi kita melihat tekanan itu, penderitaan itu membuat orang bisa putus asa. Israel ini juga putus asa. Mereka berkata, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Putus asa. Kalau saudara membaca tulisan Salomo di kitab Pengkhotbah, pasal 7 ayat 16 bagian B dikatakan, mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Orang yang membinasakan dirinya sendiri akan dibinasakan oleh Allah. Surat Korintus berkata, siapa membinasakan bait Allah akan dibinasakan oleh Allah. Ya. Satu hari seorang telepon sama saya. Belum telepon, dia WA dulu. Ibu, saya bisa telepon, dia bilang begitu. WA saja, saya masih di jalan, saya bilang begitu. Lalu dia berkata, saya ini sudah dalam keadaan terpuruk luar biasa. Saya mau mati saja rasanya, saya mau bunuh diri saja. Saya bilang, kamu jangan bunuh diri. Bunuh diri masuk neraka, saya bilang begitu. Ya. Coba kamu introspeksi. Mengapa kamu mengalami sampai seperti ini? Ada apa sebelumnya? Ya. Taburan baik kita akan menghasilkan tuaian yang baik. Tapi kalau taburan kita tidak baik, ya jangan heran kalau kita mengalami banyak kesulitan. Ya. Merasa putus asa. Saya berkata, kenapa kamu tidak minta tolong sama saudara? Tidak ada yang peduli sama saya. Teman-teman juga sudah menjauh semua dari saya. Makanya saya mau bunuh diri saja. Loh, bunuh diri tidak menyelesaikan masalah, kamu buat masalah baru, saya bilang begitu. Ya. Jadi putus asa. Lalu Salomo masih berkata dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 17 bagian B, mengapa kamu mau mati sebelum waktumu? Ya. Tidak usah kepingin mati sebelum waktu kita, saudara. Saya memberi contoh ya, satu hari saya diminta sama seorang teman. Teman ini berkata begini, Cik Syoklin, ya nama saya Syoklin ya. Kalau saya selesai persekutuan, ada orang tanya sama saya, Bu, namanya siapa Bu? Oh gampang, satu kali saya sebut kamu akan ingat sepanjang masa. Lah iya namanya siapa? Namanya Syoklin, Syoklin mencuci lebih bersih. Gampang kan? Ya. Mencuci lebih bersih ya. Lalu ya sampai di mana, sampai lupa saya ya. Mencuci lebih bersih tadi ya. Ya lupa saya cerita di mana tadi tulisan ya. Ya pokoknya kita ini jangan gampang-gampang putus asa. Tuhan masih sanggup memberikan pertolongan kepada kita ya. Bapak tadi saya kasih ayat, kamu kembali kepada Tuhan nomor 1. Nomor 2, kamu berdoa puasa. Tunggu sampai Tuhan kembali memberikan pertolongan dan memulihkan hidupmu. Tidak ada jalan lain, saudara.
Kalau sudah ditinggalkan semuanya, mau gimana? Ya. Tapi sebuah pertanyaan yang perlu kita perhatikan, kenapa kita ditinggalkan? Nah, ya, saya balik ya. Seorang ibu ngomong sama saya gini, teman ya, Cik Syoklin, tolong doa nama mama saya ya. Oh ya, kenapa mamanya? Mama saya itu koma. Oh koma, kenapa komanya? Enggak tahu ya. Ibu ini sejak percaya Tuhan, tidak bisa berbahasa Indonesia. Sejak percaya Tuhan, dia setia sampai dia koma. Ibu ini ngomong begini, saya sudah minta 15 hamba-hamba Tuhan top untuk mendoakan mama saya. Tapi keadaannya tidak berubah. Dengar itu, ciut saya hatinya. Ya pastilah saudara ya. 15 hamba-hamba Tuhan yang top saja nggak ngepek, apalagi saya yang tip top. Lah mosok ngepek kalau saya doakan. Tapi namanya diminta untuk mendoakan, ya saya mendoakan. Ya, mamanya itu habis dimandikan sama suster, disuap. Baru beberapa kali lalu oma ini bilang gini, aku ngantuk katanya gitu ya. Lalu sus bilang, ya tidur oma. Ya betul kan? Nek ngantuk tidur oma. Bukan cuma tidur, bablas koma setahun setengah. Saya datang berdoa, ya oma ini tak bisi gitu ya. Nggak ngepek. Datang lagi bertiga sama teman bawa gitar, nyanyi ya. Nggak ngepek, nggak ada hasil apa-apa. Ya sudah, saya pikir ya sudah terima saja, bagian saya cuma berdoa. Wong 15 yang top saja nggak ngepek, apalagi saya tip top gitu ya. Sudah nerimo lah saya ya. Nah satu hari saya pulang pelayanan malam jam 9 tuh sambil nyetir saya, lalu saya ditelepon. Halo katanya gitu. Ya Cik Syoklin katanya gitu. Ya. Pergi rumah saya sekarang katanya gitu. Loh enggak bisa, sudah malam. Saya bilang begitu. Sudah malam. Kenapa? Mama saya mati katanya gitu. Lah spontan saya ini jawab, lu kok bisa mati? Oh didoakan sampai 16 orang. Ya, saya waktu mau doa saya tanya itu doanya minta apa? Minta sembuh? Apa minta apa? Ya. Nanti tak doakan jalan, saya dimarahi. Loh aku bukan minta jalan, minta sembuh. Salah ya. Kan benar saya tanya, minta apa? Minta sembuh apa minta jalan? Ya kalau boleh, kalau Tuhan berkemurahan, Tuhan sembuhkanlah supaya beberapa saudara saya yang belum percaya Tuhan bisa terima Yesus ya. Bagian saya berdoa. Terserah kedaulatan Tuhan untuk menjawabnya. Saya spontan tanya, loh kok bisa mati? Ya. Lalu dia jawab, enggak tahu mati sendiri katanya gitu. Terus saya bilang, makane enggak usah diminta untuk mati. Nek sudah wayai, mati dewe. Saya bilang, saya enggak ke rumahmu jauh, malam-malam, tak tunggu di Adijasa, ya. Pasti masuk ruang 4, saya bilang begitu. Saya tunggu di sana, ya. Setelah oma ini dimandikan, ditaruh di atas kereta itu kan ya, dikelilingi dengan keluarga. Ada anak, ada mantu, ada cucu, ada buyut, ya. Kira-kira 30 yang kumpul malam itu. Luar biasa. Oma ini memang oma yang baik. Sabar, enggak pernah marah katanya ya. Baik sekali, ya. Jadi kita melihat dari kebenaran firman Tuhan, kita ini tidak usah kepingin mati, tidak usah. Kalau sudah waktunya, mati sendiri nanti. Jangan mikir-mikir bunuh-bunuh diri, tidak usah. Ya, kalau sudah tidak kuat, angkat tangan, nanti Tuhan turun tangan tolong kita. Seorang ibu bersaksi di sebuah persekutuan, Tuhan, jangan ambil saya dulu ya, ibu ini sakit dan dia merasa sakitnya keras. Jangan ambil saya dulu ya Tuhan. Cucu saya masih mau jadi kemanten 2 minggu lagi. Saya dengar kesaksian itu batin dalam hati. Masih cucu sudah mari jadi manten ya gak mau pulang. Kan cek kepingin lihat cicitnya. Ya. Iya kan? Jangan diambil saya dulu. Ya ibu ini sehat sampai beberapa tahun kemudian. Akhirnya juga pulang kembali ke sorga ya. Jadi masalah apapun yang kita hadapi, jangan putus asa. Masih punya Tuhan yang besar. Masih punya Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Yang keempat, menyalahkan Tuhan. Kalau saudara masih ingat pembacaan di kitab Bilangan tadi, dikatakan, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang, istri dan anak-anak kami menjadi tawanan, menyalahkan Tuhan. Saya akan tunjukkan 3 ayat yang mungkin jarang Bapak Ibu Saudara baca ya. Yehezkiel pasal 18 ayat 25.
dan ayat 29. Yehezkiel 18 ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-29. Tetapi kamu berkata tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat atau tindakanmu yang tidak tepat? Ya, 29. Tetapi kaum Israel berkata tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat hai kaum Israel ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Saya masih bisa temukan itu di pasal 33 ya, tapi cukup saya kira ya. Jadi dari ayat yang kita baca ini kita mengerti. Ketika kita menyalahkan Tuhan, seringkali kan kita menyalahkan Tuhan kalau sudah masalah ya. Melakukan sesuatu enggak tanya Tuhan, tapi kalau sudah mengalami masalah menyalahkan Tuhan. Kalau ketika kita menyalahkan Tuhan, dengar Tuhan berkata, tindakanmu apa tindakanku yang tidak tepat? Kalau tindakan Tuhan pasti selalu tepat. Tuhan tidak pernah berbuat salah. Tuhan juga tidak pernah berbuat curang. Meskipun kelihatannya lambat Tuhan itu menolong kita, tidak selalu memang doa kita itu segera dijawab. Tapi yakinlah waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Ya, saya ulang ya sebelum kita masuk yang terakhir. Yang pertama, kehilangan sukacita. Yang kedua, bersungut-sungut. Yang ketiga, putus asa. Yang keempat, menyalahkan Tuhan. Dan yang terakhir, yang kelima, balik pada kehidupan yang lama. Ayat terakhir dari bilangan pasal 14 tadi kan dikatakan, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang kembali ke Mesir. Kalau saudara baca Yeremia pasal 31 ayat 21 dikatakan, dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah hai anak darah Israel, kembalilah ke kota-kotamu itu. Siang ini kita tidak diperintahkan untuk mendirikan rambu bagi orang lain. Tapi kita diperintahkan mendirikan rambu dan tanda pada jalan kehidupan kita masing-masing. Selesai persekutuan ini, semua pulang ya. Ada yang nginep di sini? Gak ada ya, pulang ya. Nah, yang jalan kaki, yang naik motor, yang naik mobil, coba lihat. Di jalan raya itu kan ada banyak rambu-rambu yang dipasang. Tujuannya apa? Untuk ditaati. Bukan supaya embongnya biar gak sepi. Oh enggak ya. Memang menaati rambu-rambu itu kita masih bisa mengalami celaka. Memang ya. Tapi pada umumnya kalau kita taat pada rambu yang ada, kita selamat sampai di tujuan. Nah perhatikan, ada rambu-rambu yang dipasang itu. Ada yang rambu pengertiannya dilarang berhenti. Ada rambu pengertiannya dilarang parkir. Ada juga dilarang masuk. Kalau kejar keluar kota, ke daerah pegunungan, ya ada tanda yang kayak mobil naik ke atas, itu jalan menanjak. Tapi saya ingin kita fokus pada satu rambu. Dilarang putar balik. Ya, seringkali kita ini sudah tahu toh. Waduh, tidak boleh muter sini, tapi naik muter sana jauh. Yus, lihat, tidak ada polisi kok, tidak ada polisi. Nah, mau muter aja cepat gitu ya. Ya. Tidak ada di sini seperti itu? Tidak ada. Tidak ada yang ngaku. Tidak ada yang ngaku ya. Tidak ada polisi, tidak ada polisi. Cepetan. Daripada muter sana jauh gitu ya. Nah, dilarang putar balik. Satu kali kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sampai akhir hidup kita akan terus mempertahankan Yesus. Satu kali kita dibenarkan, satu kali kita disucikan. Mari berjalan dalam kebenaran dan kesucian sampai kita ketemu sama Tuhan Yesus. Ada rambu dilarang parkir. Ada rambu dilarang berhenti. Di mana? Mazmur 1 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu ayatnya. Ya. Jadi di situ kita tidak boleh berhenti, tidak boleh parkir. Kalau ada orang sudah ajak rasan-rasan, ya sudah, sorry aku kesusu, gitu aja bagus ya. Daripada telinga kita mendengar berita yang belum tentu benar, bikin hati kita kotor, ya, kotor. Jadi dilarang berhenti di situ. Perhatikan, berbahagia orang yang tidak berjalan.
Kalau sering ngajak ngomong orang, lalu orangnya dengernya sambil jalan, itu enggak serius. Enggak serius mendengarkan itu. Tapi kalau sudah berdiri begini, dia perhatikan apa yang kita katakan. Duduk, wah ceritanya bisa panjang, ya. Ya. Ibu-ibu ini ke tetangga, ya. Oh ayo masuk, ada perlu apa? Enggak, kurang merico titik air. Duduk sebentar. Enggak sebentar kok ya, sebentar sama cerita itu bisa 2 bentar, 3 bentar, ya. Ya, itu perempuan. Ya, sebab perempuan ini punya perbendaharaan kata 15.000 kata-kata. Ya. Tidak tahu ini siapa saya yang hitung saya ngomong ini. Nanti masih ada sisanya di tempat lain. 15.000 kata-kata. Makanya mohon maaf ya, ada cucu yang jengkel sama omanya. Omanya itu kan kepingin ngomong terus ya. Sebab oma itu kan kadang-kadang cuma sendirian. Ya. Anak kerja, mantu kerja, cucu sekolah, oma sendirian sama temannya, pembantu gitu ya. Jadi bahan omongnya kan tidak tersalurkan. Begitu ketemu ngomong terus. Nah si cucu ini jengkel ya. Wes mandek ngomong terus saya cerewet. Jangan. Sakno memang perbendaharaan banyak. Ya beri kesempatan ben lego gitu ya. Daripada tidak bisa tidur karena belum ngomong gitu loh ya. Sabar. Yang muda sabar ya. Dulu kan sering dapat WA toh. Sabar itu ilmu tingkat tinggi dan sebagainya ya. Nanti Tuhan buat indah kapan pada waktunya. Kapan waktunya? Ya sabar saja. Bulet aja. Kak mari-mari bulet aja ya. Udah ya. Jadi jangan balik pada kehidupan yang lama. Ya. Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Dengan kata lain Israel berkata Musa, gak becus kamu pimpin kami ke padang gurun ini. Terus kita pulang saja ke Mesir. Cari pemimpin yang lain. Lalu balik lagi kepada kehidupan yang lama. Jangan pernah kembali pada kehidupan yang lama. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Pujian itu bagus ya. Merdu untuk dinyanyikan. Dari sorga Tuhan lihat hebat ya. Tapi Tuhan juga lihat prakteknya. Kapan prakteknya? Ujiannya kapan? Waktu kita mengalami kesesakan. Kita bisa tukar Yesus dengan uang. Kita bisa tukar Yesus dengan jabatan. Kita bisa tukar Yesus dengan jodoh. Ya. Orang berkata begini, loh kamu lah sudah ngerti firman. Terang sama gelap itu tidak bisa bersatu. Tidak apa-apa, aku terang dia gelap, nanti dia tak terangi. Oh gitu ya. Dia yang bawa terangi, apa kamu yang digelapi. Ada seorang ibu berkata gini, doa no ya, memang dia orangnya keras sekali. Tapi aku sudah gedung cinta sama dia. Oh gitu, terus ya apa? Nekat. Ya nekat lah katanya gitu ya. Nanti pelan-pelan tak rubah dia yang keras jadi lembut katanya gitu ya. Buktinya sampai hari ini tambah keras suaminya. Tambah tua, tambah tidak semua, mohon maaf. Tidak semua ya. Jadi lihat. Jangan pernah balik pada kehidupan yang lama. Alkitab sudah memberi contoh. Beberapa bulan lagi Desember Natal ya. Masih ingat ya? Orang Majus diperintahkan apa? Tidak boleh kembali melalui jalan yang sudah dilalui. Kalau saudara membaca kisah yang sangat mengenaskan menurut saya. Karena itu dicatat dalam Raja-Raja 1 Raja-Raja 13 ya. Ada seorang abdi Allah dari Yehuda yang masih muda. Disuruh bernubuat kepada Raja Yerobeam. Dengan pesan, kamu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh kembali melalui jalan yang sudah kamu lalui. Ujian pertama lulus. Tapi ujian kedua dia gagal. Ketika ada nabi tua di Betel yang berkata, aku pun seorang nabi sama seperti kamu. Dan atas perintah Tuhan, Tuhan berkata untuk membawa kamu pulang ke rumahku supaya kamu makan roti, minum air, segarkan badanmu lalu kamu boleh kembali melanjutkan perjalananmu. Abdi Allah yang masih muda dari Yehuda itu percaya karena berkata, aku pun seorang nabi sama seperti kamu. Coba lihat, sungkan ya. Orang itu kan kebanyakan sungkan ya. Aduh sungkan, dia senior loh. Dia lebih punya banyak pengalaman dari saya. Nurut dia pulang. Sementara dia duduk makan, datang firman Tuhan. Lalu kita lihat ketika dalam perjalanan, mati di tengah jalan. Saya berpikir kisah itu saudara. Kenapa yang senior kok bisa mencelakakan yang junior? Seharusnya yang senior ini membimbing yang junior.
Ya, tapi ini pelajaran yang baik untuk kita semua. Siapapun yang ngomong, kita tetap ikut firman Tuhan, bukan ikut manusia. Senior tidak senior. Mohon maaf ya, kata lebih tua itu kan lebih senior, lebih punya banyak pengalaman. Tapi kalau hubungannya dengan Tuhan secara pribadi sudah putus, sudah usang, yang keluar dari mulutnya bukan kebenaran, tapi dusta yang mencelakakan orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari perhatikan kehendak Tuhan lewat kebenaran firman yang disampaikan dari belakang mimbar ini. Ya, semua yang disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara ada maksud untuk membawa kita terus next level. Ya, jalannya memang tidak selalu gampang, tapi ikuti kehendak Tuhan, maka kita akan sampai pada tujuan dan hidup kita diberkati oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya ingin baca sedikit 2 ayat lagi dari Ibrani pasal 10 ayat 37 sampai ayat yang ke-39. Ya, pemain musik bisa kembali. Ibrani pasal yang ke-10 37 sampai 39. Sebab sedikit bahkan sedikit waktu lagi dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Dan kalau kita mengundurkan diri, kita balik pada kehidupan yang lama, Tuhan tidak berkenan. Tapi kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri lalu binasa. Kita orang-orang yang tetap percaya, tetap beriman, kemudian beroleh hidup dan hidup dalam berkat daripada Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali